Shinomiya Kikuru memang sangatlah kuat. Lalu bagaimana dengan keluarga Shinomiya, terutama ayahnya? Seberapa kuat ayah dari Kikuru dan seberapa pentingnya sosok ayah Kikuru bagi pasukan pertahanan? Berikut akan kita bahas mengenai ayah Kikuru, Shinomiya Isao. Let's check it out. Shinomiya Isao, Direktur Jenderal Pasukan Pertahanan atau simpelnya Komandan Pasukan Pertahanan. Isao adalah pemimpin dari semua divisi pasukan pertahanan. Dari jabatannya ini tentu didapatkan dari kekuatannya dan pengalamannya yang ia mulai sejak masa pelatihan. Sebelum menjadi komandan, diketahui Isao adalah anggota dari pasukan divisi pertama, lalu naik tingkat menjadi kapten ke-6 dari divisi pertama. Isao kemudian menikah dengan wakil kapten pasukan divisi pertama yang kemudian menjadi kapten divisi kedua, yaitu Hikari. Hikari, istri dari Isao, memanglah kuat, bahkan mendapatkan pakaian tempur khusus Kaiju nomor 4. Namun pada pertarungan melawan Kaiju nomor 6, Hikari menjadi salah satu korban. Dari sinilah hidup Isao mulai berubah. Isao menjadi karakter yang lebih tegas dan menginginkan kekuatan lebih dari siapapun. Bahkan menginginkan anaknya yaitu Kikuru menjadi prajurit yang sempurna. Karena bagi Isao, jika Kikuru menjadi lebih kuat, Kikuru tidak akan bernasib sama seperti Hikari. Tidak hanya kepada anaknya dan juga kepada orang lain, Isao juga sangat keras terhadap dirinya sendiri, yang membuat kekuatannya tetap terjaga sampai saat ini. Isao dikenal dengan pukulan bela dirinya, bahkan bela diri Isao diturunkan kepada anggota pasukan pertahanan. Hampir seluruh pasukan pertahanan dalam berlatih bela diri menggunakan bela diri yang diajarkan dari Isao. Tidak hanya itu, Isao juga memiliki kekuatan lain. Isao menggunakan pakaian tempur khusus dari Kaiju nomor 2. Kaiju nomor 2 yang memiliki kekuatan Sonic Wave diterapkan di tubuh Isao, membuat pukulan dari Isao yang awalnya hanya pukulan manusia biasa menjadi pukulan yang mengeluarkan Sonic Wave dan bisa memperluas jangkauan pukulan dan kekuatan pukulan yang dilancarkan oleh Isao. Kemudian dari kekuatan nomor 2, Isao juga bisa menggunakan pukulan yang mengeluarkan electricity yang memiliki daya penghancur yang sangat kuat. Dan masih ada satu lagi, yaitu senjata khusus dari Isao. Isao menggunakan senjata Gauntlet, sebuah senjata yang sangat cocok dengan tipe bertarung dari Isao. Sebuah gauntlet besar di kedua tangan Isao ini bernama FS-1002. Dari kekuatan bela diri, pengalaman, pakaian khusus Kaiju nomor 2, dan juga gauntlet FS-1002, itulah yang membuat Isao dijuluki sebagai prajurit terkuat. Dari seluruh anggota pasukan pertahanan, tidak ada yang lebih kuat dari Isao. Dan hal ini dibuktikan dari beberapa fakta. Berikut beberapa fakta mengenai kekuatan Isao yang dijuluki sebagai yang terkuat. Yang pertama dijelaskan dari murid Isao sendiri. Isao yang merupakan mantan kapten divisi pertama memiliki murid bernama Narumigen yang saat ini menjadi kapten divisi pertama. Narumigen yang selalu berlatih bersama Isao tentu berlatih dalam latihan bertarung 1 lawan 1. Selama pertarungan melawan Isao, Narumigen tidak pernah sekalipun memenangkan pertarungan melawan Isao. Bahkan sampai saat ini ketika Narumigen menjadi anggota pasukan terkuat. Kemudian yang kedua adalah dari pertarungan Isao melawan Kafka dan pertarungan melawan Kaiju nomor 8. Di sini kita sebut terpisah karena memang Isao melawan Kafka dan juga nomor 8. Saat melawan Kafka, ditampilkan Isao menggunakan senjata khususnya, yaitu Gauntlet FS-1002. Dalam sekali serangan yang tidak benar-benar mengenai Kafka, tangan kiri Kafka langsung terkoyak. Tidak hanya itu, Kafka secara refleks telah merubah tangan kirinya menjadi bentuk setengah kaiju dan tetap terkoyak. Dan untuk serangan selanjutnya, Kafka harus berubah wujud penuh untuk bisa menahan serangan Isao. Itu pun Kafka harus terlempar jauh. Walaupun pada pertarungan melawan Kafka tidak bisa dibilang pertarungan karena Kafka hanya dalam mode bertahan, tetap saja pada pertarungan ini menampilkan power dari Isao. Setiap kali pukulan mengenai tubuh Kafka langsung terkoyak tanpa sisa dari tangan dan kedua kaki Kafka dengan mudah dihancurkan oleh Isao. Selanjutnya pada pertarungan dengan Kaiju nomor 8, Kafka yang hilang kendali membuat tubuhnya diambil alih oleh Kaiju nomor 8. Dalam hal pertarungan ini, nomor 8 yang mengamuk dan memukul Isao dengan fortitude 9 lebih bisa ditahan dengan baik oleh Isao. Bahkan Isao juga bisa melakukan serangan balik dan hampir bisa menghancurkan inti organ nomor 8. Namun di sini Isao memang tidak ingin membunuh Kafka. Jadi Isao hanya mendesak nomor 8 untuk menguji
apakah Kafka benar-benar manusia yang bisa dipercaya atau bisa dikendalikan nomor 8? Hal ini membuat Isao terkena pukulan telak dari kaiju nomor 8 dan memang bisa dibilang dikalahkan. Tetapi jika dalam mode serius ingin membunuh kaiju nomor 8, Isao tentu bisa mengalahkan nomor 8 pada saat itu juga. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai kekuatan dari Shinomiya Isao? Apakah kalian mengakui bahwa Isao adalah yang terkuat atau tidak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye-bye.